wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk melanjutkan telaah kitab Al-Adabul Mufrad. Kajian kali ini kita awali dari bab 48 ya. Bab man da'a li sahibih an ukthira maluhu wa waladuh. Bab orang yang mendoakan sahabatnya agar Allah memperbanyak harta dan anaknya. Baik. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridainya, beliau berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati. Saat itu tidak ada kecuali beliau, saya, ibuku dan ummu haram, bibiku. Khalah ya, bibi dari jalur ibu, berarti saudari ibu. Iddakhala alaina, ketika beliau menemui kami. Faqala lana, lalu beliau bersabda kepada kami, atau bertanya tepatnya ya, atau menawarkan kepada kami. Ala usalli bikum, tidakkah sebaiknya aku salat bersama kalian? Wa dzaka fi ghairi waqti shalah, dan pada saat itu bukanlah waktu salat. Maksudnya bukan waktu salat fardu ya, salat wajib. Faqala rajulun minal qaum, lalu salah seorang dari kaum bertanya, fa aina ja'ala Anasan minhu, lalu di mana beliau menempatkan Anas? Berarti makmumnya ini cuma satu ya. Tadi yang ada itu Rasulullah, Anas, ibunya dan bibinya. Ini ada yang bertanya ketika Rasulullah sholat ini, Anas itu posisinya di mana? Faqala, lalu dijawab, faja'alahu an yamini. Anas ditempatkan di sebelah kanannya. Tsumma shalla bina, kemudian beliau salat mengimami kami. Tsumma da'a lana, kemudian beliau mendoakan kami, ahlal bait, sekeluarga. Da'a lana ya, itu mendoakan kebaikan maksudnya untuk penghuni rumah atau keluarga Anas tadi. Bi kulli khairin min khairid dunya wal akhirah, dengan segala kebaikan, baik kebaikan dunia dan akhirat. Faqalat ummi, lalu ibuku
berkata, "Ya Rasulullah, huwaidimuk." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakanlah untuk pelayan atau pembantumu. Anas itu pernah menjadi pembantu Rasulullah, pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Ya. Ud'ullaha lahu, ya Rasulullah, huwaidimuk. Wahai Rasulullah, pembantumu, ud'ullaha lahu. Mohon doakanlah kepada Allah untuknya. Fada'ali bi kulli khairin, lalu beliau mendoakan untukku segala kebaikan. Mendoakan kepadaku agar mendapatkan segala kebaikan. Kana fi akhiri du'aihi an qal, dalam akhir doanya beliau berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas dan anaknya. Wa bariklah, dan berkailah. Iya. Jadi doanya bukan hanya agar diperbanyak harta dan anak-anaknya, tetapi Rasulullah sempurnakan doanya dengan mendoakan agar Allah memberkainya dalam harta dan anak-anaknya. Baik. Fikul hadis, kandungan hadis ini. Hada min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Idh ajaballahu du'aahu. Karena Allah mengabulkan doa beliau. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri beliau tidak ada penghalang-penghalang terijabahnya doa. Dan terpenuhi sebab-sebab diijabahnya doa. Beliau mengajarkan di antara penghalang ijabah doa itu adalah makanan haram, minuman haram. Ya. Sekarang kalau kita bicara minuman haram ya, wah mengerikan. Yogyakarta ya, yang terkenal dengan kota pelajar, itu sekarang diberitakan sebagai darurat miras. Ya, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah pemerintah itu masih turun tangan ya, menangani ini. Ya. Alhamdulillah. Banten juga demikian, ulama-ulamanya kemarin berkumpul juga deklarasi menolak atau ya gampangnya itu menyatakan perang dengan miras. Nggak tahu Bekasi kondisinya sudah gimana. Ya, kalau kita di sini nggak ada miras ya, yang adanya air putih nih, alhamdulillah. Ya kan? Kalau di sini ngaji atau ta'lim kemudian disuguhi miras ya kebangetan banget. Alhamdulillah. Ya. Iya. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya diijabah itu enggak aneh. Beliau itu atqan nas, manusia yang paling bertakwa. Akhsyan nas lillah, orang yang paling takut pada Allah. A'badun nas, orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Nah, ini di sini tadi dalam kesimpulan ini disebutkan sebagai tanda kenabian. Doanya diijabah oleh Allah. Berarti Anas hartanya banyak, anaknya banyak karena doa Rasulullah SAW tadi dan diberkahi. Ya. Ada orang itu anaknya banyak, nggak diberkahi oleh Allah, nggak ada yang jadi orang. Meskipun kadang-kadang ganteng-ganteng banget, cantik-cantik banget, tapi
bukan orang yang seutuhnya. Hartanya melimpah ruah, ya kan? Tapi tidak ada keberkahan. Kadang-kadang malah orang itu ya hancur atau hartanya itu menjadi sebab dia sengsara di dunia ini. Umurnya Anas radhiyallahu an itu sampai 104 tahun. Anaknya 120. Saya tidak salah loh ya, bukan 12. 120. Ya. Coba antum cari nanti di Google ya. Sahabat Anas bin Malik, anaknya, ketemu itu. Nah, Google itu banyak ilmunya, termasuk kalau instan kita pengen itu ada. 120. Kira-kira istrinya berapa itu ya? Pasti ya yang terbayangkan segitu itu banyaknya istrinya berapa gitu kan? Ya kayaknya nggak mungkin satu lah. Kalau istri satu paling-paling ya 10 itu sudah banyak. Tapi begitulah ya. Istri itu memang kalau kita perhatikan ya di kalangan orang-orang Islam, tokoh-tokoh itu tidak diekspos. Ya, di balik layar. Ya kan? Cukup Anas anaknya 120, istrinya berapa nggak disebutkan. Dan kalau kita membaca biografi para ulama gitu ya, nyaris tidak kita temukan istrinya disebut-sebut. Ibunya ya kadang-kadang, tapi istri, ya kan? Imam Syafi'i istrinya namanya siapa? Jarang yang tahu karena memang tidak diekspos. Demikian juga ulama-ulama yang lain. Sekarang aja misalnya Raja Salman itu istrinya siapa? Nah, nggak tahu kan? MBS. Oh, juga nggak tahu, nggak pernah nongol ya di balik layar mereka. Ya, baik. Pak Prabowo presiden kita belum punya ya. Oh, kita doakanlah, kesian udah presiden masa nggak punya istri, mudah-mudahan punya istri lagi. Ya, iya, kan? Baik. Kalau kemarin-kemarin ya semua kepala negara itu istrinya jelas karena biasanya kalau ada acara-acara resmi itu istrinya juga dibawa ya bersanding. Ya, baik. Ats-tsani fihi talabud du'a min ahlil khair was shalah. Bolehnya meminta doa dari orang-orang baik dan soleh. Ya. Nah ini bagus nih ikhwatal iman ya. Daripada orang itu kadang-kadang minta doa dari orang-orang yang sudah di alam barzakh, harus jauh-jauh ke makam-makam orang yang dianggap atau yang diyakini soleh. Udah nggak usah ke sana. Mendingan minta doa dari orang-orang yang baik dan soleh yang masih hidup. Kira-kira ya kalau ya orang soleh beneran kita nggak tahu. Kita itu menganggap orang soleh itu hanya dari apa? Dari lahiriahnya. Kira-kira kalau misalnya ini ada orang kepengen didoakan orang baik lah. Karena dia mungkin punya menghadapi sesuatu yang genting. Misalnya anaknya sakit keras, mungkin istrinya mau operasi atau anggota keluarganya ada yang ini, ya kan? Kemudian tolong doakan kepada Allah. Mudah-mudahan operasi ibu saya Allah mudahkan, ya kan? Itu kan minta doa kan? Oh iya ya, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, melancarkan operasinya dan Allah beri kesembuhan yang sempurna. Atau misalnya ya ada punya usaha. Ya, usahanya usaha yang halal. Kemudian ketemu saudaranya sesama muslim, ya kan? Yang dia yakini atau dia anggap bagi orang baik. Tolong doakan ya. Saya sedang merintis usaha ini, semoga Allah berkahi, semoga Allah jadikan usaha saya ini sebagai sumber rizki yang halalan thayyibah. Misalnya ya, kalau orang Islam dimintai doa seperti ini, ya semangat. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kamu, ya. Semoga kamu mendapatkan rizki yang halalan thayyibah. Tapi ingat ya, kamu kalau dagang jangan lupa Allah.
Kalau kamu lupa Allah, nanti kamu dicaplok setan. Kan gitu ya. Kamu usaha, tapi jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa ibadah ya. Banyak-banyak istighfar. Nah itu. Orang Islam itu pada aslinya sayang sama saudaranya. Kalau saudaranya minta agar dia didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan atau terhindar dari keburukan, kita harus sepenuh hati ya. Bahkan aslinya orang Islam itu yang namanya doakan saudaranya tanpa diminta, itu memang bagian dari kebiasaannya. Ada istilah ad-du'a wala dhahril ghaib, mendoakan saudara sama muslim yang orangnya tidak ada, bahkan orangnya entah di mana, kita nggak kenal, bahkan tidak tahu rumahnya, ya kan? Tidak tahu alamatnya. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha. Kadang-kadang ada yang dirinci sampai segitunya, ya kan? Ini orang Islam. Ketemu assalamualaikum, orangnya nggak ada berjauhan, kita doakan. Mereka mendoakan kita, kita doakan, saling mendoakan. Ini salah satu wujud ukhuwah. Ini ya, ini salah satu tawassul berperantara dalam berdoa itu adalah model ini. Bertawassul dengan orang baik yang masih hidup. Kalau kuburan itu bukan tempat untuk bertawassul. Kuburan itu kalau bisa untuk melunakkan hati. Kita ziarah ke kuburan untuk menumpahkan air mata, melunakkan hati karena ingat mati, ingat akhirat, pulang dari kuburan tambah kuat imannya. Itu ziarah kubur yang disyariatkan. Baik. Ini kalau kita kembangkan ya, termasuk tawassul yang masyru', yang disyariatkan, tawassul dengan nama-nama Allah yang sangat bagus dan dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Misalnya kita bisa berdoa, ya Allah aku mohon kepadamu dengan berperantara semua nama-namanya yang bagus, karena kita tidak bisa menyebutkan secara rinci, secara global aja, dan sifat-sifat Engkau yang maha tinggi. Sembuhkan penyakit saya ya Allah, lapangkan ekonomi saya ya Allah, mudahkan urusan hidup kami, urusan dunia, urusan akhirat ya. Atau yang kalau orang yang bisa ini mengutip Asmaul Husna sesuai dengan permohonannya, ya Rahman ya Rahim irhamna, ya Tawwab ya Ghaffar ya tub alaina, atau ighfirli walil muslimina wal muslimin, dan seterusnya ya. Baik. Atau dengan amal soleh yang kita kerjakan, amal soleh misalnya habis sedekah atau habis apa lagi, tilawatul Quran, atau habis puasa, kita berdoa, ya Allah dengan sedekahku tadi ya Allah, tolong mudahkan urusan kami, sembuhkan penyakit. Tapi amal solehnya sendiri ya, jangan amal oleh orang soleh, orang lain antum bobol untuk ini, ya nggak boleh, nggak nyambung. Ya Allah dengan kesolehan Abu Bakar ya Allah yang telah Engkau jamin masuk surga, ya lapangkan rezeki. Apa hubungan antum dengan Abu Bakar? Nah, amalnya Abu Bakar antum pakai untuk tawassul, enak men. Kalau begitu kita cuman ongkang-ongkang kaki, kita ambil amal-amalnya orang. Ya Allah dengan imannya Rasulullah, amal solehnya, ketakwaannya, ya Allah apa namanya? Lapangkan rezeki saya, sembuhkan penyakit saya. Nggak bisa. Amal orang itu sendiri. Ini mengingatkan kita tentang kisah ya, 3 orang yang terjebak dalam goa. Mereka melakukan perjalanan, kemudian harus malam masuk dalam goa. Zaman dulu ya. Kalau kira-kira di Bekasi hari ini ada nggak orang malam itu harus nginep di goa? Goa mana? Nggak ada. Yang ada itu kamar goa Merbabu. Goa mana itu Amarosa ya. Kemudian yang di MM itu apa Pak Nur? Hotelnya Horizon ya.
Ayo ke Bekasi atau yang pokoknya penginapan. Nggak mungkin di gua ya. Zaman dulu ada orang masuk ke dalam gua. Ternyata setelah masuk itu ada batu besar longsor menutup mulut gua. Ya kan? Batunya besar banget, didorong bertiga nggak bergeser sedikit pun. Tapi mereka ini orang-orang soleh, dalam kondisi seperti itu imannya langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masing-masing bertawassul dengan amal soleh unggulannya. Yang satu bertawassul karena dengan baktinya kepada orang tua. Dan hari ini kalau kita kisahkan, saya yakin jarang anak yang seperti orang di goa ini yang kejebak dalam goa. Baktinya kepada orang tua itu luar biasa. Ya, iya, luar biasa. Yang kedua, al-wafa namanya, yaitu orang yang sangat amanah. Ya. Dia mempekerjakan orang, pekerja-pekerja sudah dikasih upah semuanya, kecuali satu orang belum ngambil upahnya. Akhirnya upah ini diberikan, dikembangkan oleh majikannya itu. Satu saat, kalau kita lihat kisah ini mungkin puluhan tahun ya, karena sudah berkembang luar biasa. Datang orang ini, mau ngambil upahnya. Tuh sapi, unta, semua itu bawa pulang. Itu upah. Awalnya itu dikira keledek. Kalau bahasa kita itu orang kini, orang sini, Bapak jangan keledek dong, saya cuma ngambil upah saya. Iya itu semuanya upahmu. Saya kembangkan tuh, bawa pulang, dibawa pulang, digiring pulang itu. Binatang ternak yang jumlahnya banyak sekali. Ya. Begini ini kalau diceritakan, ada bos yang seperti ini. Hah? Ya mudah-mudahan ada lah gitu. Tapi kan jarang gitu ya. Yang ketiga ini nggak kalah dahsyatnya. Ya, orang yang meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah karena Allah. Ini ada orang itu naksir berat kepada seorang perempuan. Ini anak-anak ini mestinya nggak bisa ngaji ya. Ini antum main aja di luar, main gundu atau apa nanti kalau ya kajian orang tua ini. Sampai akhirnya ya sudah hampir melampiaskan keinginannya. Lalu diingatkan oleh perempuan itu, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Tersentak dia. Ya. Akhirnya dia tinggalkan. Dan perempuan ini utang sama laki-laki ini 120 dinar. Dia lari, dia kabur, dan duitnya itu nggak diminta. Tiga-tiganya berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal solehnya tadi. Akhirnya bisa keluar dari gua. Keajaiban doa. Ya. Jadi ke sana ya arahnya kalau kita tawassul dengan nama-nama Allah yang bagus, tawassul dengan dengan pengakuan dosa-dosa kita, tawassul dengan iman kita. Itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Atau surah Al-Fatihah ya, surah Al-Fatihah itu juga format doa yang bagus. Diawali dengan muji-muji Allah Subhanahu wa taala, baru ihdinas siratal mustaqim. Maka pengamalan surah Al-Fatihah itu hendaknya kita jadikan model format doa kita. Doa itu jangan ujuk-ujuk Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu enggak bagus. Awali dengan dulu alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berbagai macam. Sisipkan salawat di dalamnya. Baru kita mohon kepada Allah. Baik. Al-thalith jawazud du'ai bi kathratil mal wal walad ma'al barakati fihima. Ya. Boleh berdoa meminta banyak harta dan anak serta keberkahan padanya. Ya. Baik ini doa untuk diri kita atau untuk anak kita atau untuk saudara sama muslim ya. Silahkan. Kalau kita perhatikan di sini tidak hanya meminta banyak anak dan harta, tapi minta diberkahi. Ya. Karena tidak semua anak itu membahagiakan atau membuat bahagia orang tuanya.
Ya, demikian juga harta itu kalau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi bumerang bagi pemiliknya. Qarun itu hartanya melimpah ruah kan? Tapi gimana endingnya, akhir kehidupannya ditelan bumi. Allah jadikan bumi yang menopang rumahnya itu akhirnya lumer, kemudian tenggelam. Sekarang sering peristiwa seperti ini disebut likuifaksi. Allah itu maha kuasa, seandainya tempat yang tadinya itu keras ya bisa menopang bangunan, kalau Allah jadikan lumer kemudian bangunan yang tadinya tegak di dalamnya itu ambles ke perut bumi, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita Qarun itu adalah fakhasafna bihi, kami benamkan. Bukan dihancurkan atau hanyut, itu enggak, dibenamkan. Berarti tanah yang tadinya menopang rumah Qarun ini berarti apa? Lumer, ambles rumahnya, Qarunnya menggelepar-gelepar ke dalam perut bumi. Dan juga orang-orang yang Allah hancurkan sebelum Qarun atau selain Qarun itu juga orang-orang bergelimang kemewahan harta. Makanya kalau doa itu yang sempurna ya, minta harta, anak, dan minta agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang mendoakan agar Allah melimpahkan keberkahan kepadanya, ini doa yang luar biasa. Ya. Kita kalau mengucapkan salam dengan lafaz yang agak panjang itu juga melibatkan al-barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalimatnya sempurna ya, berarti ada 3, ada salam, ada rahmah, ada barakah. Kita juga kalau kondangan gitu ya mengucapkan selamat kepada pengantin ya, itu juga mohon kepada Allah agar Allah melimpahkan keberkahannya kepada orang yang nikah itu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi perlu diperhatikan, doa ini adalah untuk orang yang nikahnya sah. Jadi kalau nikahnya tidak sah ya jangan didoain. Orang nikahnya nggak sah. Misalnya nikah nggak sah itu apa? Muslimah nikah dengan non muslim. Antum punya sahabat atau punya kerabat bahkan dia nekat ya nikah dengan non muslim, nikah. Bahkan bisa jadi ada kemungkinan pestanya itu walimahnya mewah banget. Mungkin di hotel yang berbintang 7 gitu. Ada nggak di Bekasi bintang 7? Hotel bintang 7 itu ada enggak? Nggak ada ya, Puyer ya dulu ada. Puyer bintang 7 masih ada ya sekedar lucu-lucuan aja. Seandainya mewah banget, nggak mungkin didoakan. Wanita muslimah itu tidak mungkin nikah sah dengan orang kafir. Ya, enggak sah. Muslimah itu istimewa. Allah izinkan hanya dinikahi oleh muslim. Ya. Apalagi nikah sejenis. Nikah sejenis, laki-laki nikah dengan laki-laki, antum datang kondangan, barakallahu laka, barakallah dari mana? Itu perbuatan terlaknat, itu terkutuk, masa didoakan barakallahu laka? Atau perempuan dengan perempuan ya. Atau dulu pernah orang dengan anjing ya. Anjing dengan anjing ya. Anjing dengan anjing ya. Masya Allah. Pernah gempar beberapa. Antum doain ada anjing nikah dengan anjing, barakallahu laka wa barakatuh. Doa ini doa istimewa. Ya. Antum mau didoain lagi yang sudah nikah? Nanti dulu, belum tentu beres antum. Ya, maksudnya ini doa barokah itu doa luar biasa. Baik. Ar-rabi' wa fihi bayanu fadli Anas radhiyallahu an. Hadis ini menunjukkan keutamaan Anas radhiyallahu an. Anas pernah menjadi seorang sahabat, pernah menjadi pelayan, pernah didoakan oleh Rasulullah, dan doanya Rasulullah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu siapa yang mendoakan?
Yang berdoa tadi siapa? Rasulullah. Yang didoakan keluarganya Anas dan Anas. Dah, ini kalau cuman kita baca sebagai cerita, selesai sampai di sini. Tapi kalau kita teladani, kita berdoa kemudian mendoakan diri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dulu, sekarang kita tiru. Iya. Itu baru ya, artinya dulu Rasulullah mendoakan Anas, sekarang kalau dipelajari kemudian setelah itu kita amalkan, misalnya Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat, itu berarti kita sudah meniru apa? Perbuatan Rasulullah. Dulu beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas radhiyallahu an, sekarang kita tiru untuk mendoakan saudara-saudara kita ya yang seiman, ya. Bahkan kalau ini kita tiru isinya, substansinya, boleh. Ya Allah, anugerahkanlah kepada saudara, kepada fulan, fulanah, harta yang banyak, ya kan? Anak yang banyak dan yang engkau berkahi, boleh. Apalagi untuk anak ya, mendoakan anak, ya, atau anak mendoakan orang tuanya, mungkin secara ini. Baik. Bab 49, al-walidatu rahimat. Ibu adalah orang yang penuh kasih sayang. Ya, iya. Ibu itu memang harusnya rahimat. Ya. Dan memang umumnya sampai hari ini memang ibu-ibu masih rahimat, masih punya sifat ini. Ya, baik. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Seorang wanita datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Fa'atatha Aisyatu thalatha tamarat. Aisyah memberinya 3 butir kurma. 3 butir ya, ini tidak salah, 3 butir. Bukan 3 kilo. Juga bukan 3 kantong kresek ya. Nggak tahu di zaman Aisyah ada kantong kresek apa enggak. 3 butir. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah. Lalu ia memberikan masing-masing 1 kurma, 1 butir kurma kepada kedua anaknya. Oh, wanita yang datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, ini ternyata dia bersama 2 anaknya. Dikasih 3 butir kurma oleh Aisyah radhiyallahu anha, diberikanlah kepada anaknya masing-masing 1 butir. Wa amsakat li nafsiha tamrah, dan dia memegang 1 kurma untuk dirinya sendiri. Kan 3 dibagikan 2 kepada kedua anaknya, dia pegang 1. Fa'akala sabiyani at-tamrataini wa nadara ila ummihima. Lalu kedua anaknya makan 2 butir korma tersebut. Wa nadara ila ummiha, dan mereka melihat kepada ibunya atau memandang ibunya. Maksudnya apa ini? Ya, makan 1 butir itu belum puas, dia masih, 2 anak ini masih ngelihat yang ada di pegang ibunya tadi, yang 1 butir tadi. Ibunya faham, fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamrah. Lalu ibunya membagi atau membelah kurma tersebut menjadi 2 bagian dan memberikannya kepada kedua anaknya. Dah. Jadi masing-masing anaknya dapat berapa? 1,5. Ibunya dapat berapa? Ibunya dapat berapa? Ya enggak dapat lah, dikasihkan semua kepada anaknya. Ini bukti kalau ibu itu penyayang, mengutamakan anaknya daripada dirinya. Taib. Ini kan sepele banget ya. Ya. Awas antum jangan salah ya, jangan suudzon kepada Aisyah. Aisyah kok pelit sih, cuman ngasih. Oh nanti dulu, Aisyah pelit itu dari mana? Ya. Aisyah itu justru radhiyallahu anha sangat dikenal dengan kedermawanannya. Ya. Baik.
Ini kelihatan sepele banget kan, cuman 3 butir kurma. Kemudian ibunya tadi tidak dapat bagian karena diberikan kepada anaknya. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Fa akhbarathu Aisyah faqala, lalu Aisyah radhiyallahu an menceritakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda mengomentari kisah ini. Wa ma yu'jibuki min dzalik? Mengapa engkau heran ya, perbuatan wanita tersebut? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha. Masya Allah. Ya, perhatikan, Allah telah merahmatinya, merahmati ibu tadi karena kasih sayangnya terhadap kedua anaknya, kedua putranya atau putranya ya. Datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dikasih 3 butir kurma. Awalnya anaknya dibagi satu-satu, yang satu dipegang oleh ibunya. Ternyata anaknya ini kelihatannya masih ngiler lagi, yang dipegang, dibelahlah jadi 2 bagian dikasihkan. Perbuatan sepele. Cuman modalnya 3 butir kurma. Tapi yang didapat, kata Rasulullah, Allah merahmati ibu ini karena dia mengasihi atau menyayangi anak-anaknya. Kelihatannya sepele, tapi coba kalau ibu yang tidak punya kasih sayang, itu 3 korma itu dilep aja gitu, dimakan cepat-cepat, anaknya nggak kebagian kan? Iya, begini ini jangan dilihat model dari 3 butir kormanya tadi, itu adanya kasih sayang, luar biasa. Ya, makanya berbagi itu jangan dianggap remeh. Rasulullah mengajarkan kepada kaum muslimat, janganlah kaum muslimat itu merasa malu, minder untuk berbagi dengan tetangganya meskipun hanya kaki kambing. Kaki kambing itu apa namanya? Teklek ya. Ya, kalau di Jawa nyebutnya teklek. Masya Allah. Kalau ada seorang muslimah, dia masak, kemudian dia ada niat berbagi sampai akhirnya berbagi beneran, itu berarti di hatinya ini ada kedermawanannya. Kalau orang pelit gak bakalan sampai ke tetangga. Nanti bab tetangga insya Allah gak jauh dari sini. Sudah mulai hadis-hadis tentang tetangga. Ya, nanti sampai hadis 99 itu yang terapannya di rumah. Ya, baik. Kesimpulannya fikul hadis, jawazu su'alil muhtajina wal manqubin li saddi hajatihim. Orang-orang yang boleh meminta bagi orang-orang yang membutuhkan dan orang yang tertimpa bencana, al manqubin li saddi hajatihim, untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ngemis atau minta itu celahnya sempit. Boleh, tapi keadaan orang yang meminta itu memang sangat membutuhkan atau memang sedang tertimpa bencana. Ada loh, kadang-kadang orang tertimpa bencana itu habis semuanya. Rumahnya ludes sampai selembar pakaian pun nggak ada. Tapi kalau keadaan seperti ini mestinya orang-orang sekitar yang melihat, yang segera turun tangan. Jangan sampai dia ngemis-ngemis. Alhamdulillah urusan begini ini biasanya negara juga ada ya. Tapi kan kadang-kadang kalau terjadinya di tempat terpencil itu, bantuan dari negara kan lama biasanya ya. Yang bisa membantu yang dekat-dekat dulu gitu. Ya. Orang Islam itu begini salah satu sifatnya itu. Ya. Dia kalau melihat orang membutuhkan bantuan, apalagi tertimpa bencana, enggak pandang bulu. Artinya enggak pandang bulu itu tidak harus yang butuh ini orang sesama muslim, apalagi kalau sesama muslim itu namanya saudara. Bahkan kalau yang butuh ini pokoknya itu jenisnya manusia lah. Kalau orang hutan perlu dikasih baju bekas nggak? Baju layak pakai nggak? Orang hutan nggak perlu kan? Tapi maksudnya orang, ya orang. Hatta kalau yang butuh itu orang kafir, ya namanya ini menolong karena kemanusiaan. Insya Allah kalau modalnya itu adalah harta yang halal, kemudian kita ikhlas, tetap dapat pahala. Jadi kalau mau masalah begini ini nggak usah kantum tanya ya, kamu agamanya apa?
Saya bukan orang Islam, rasain loh. Astagfirullahaladzim. Kalau membutuhkan bantuan, bantu. Kalau ada orang lapar, nggak usah antum tanya dulu agamanya apa. Orang butuh pengobatan misalnya, yang tinggal di pinggir-pinggir jalan tuh kadang-kadang kan ada kecelakaan gitu kan, berdarah-darah. Itu nggak usah ditanya agama, cepet ditolong. Itu perbuatan baik yang membuahkan ganjaran jika dilakukan oleh orang mukmin. Ya. Tapi masalahnya sekarang ini ada orang mentalnya itu ngemis. Ngemis itu dijadikan profesi untuk numpuk-numpuk kekayaan. Sehingga kadang-kadang yang memberi itu, yang kadang-kadang penampilannya keren itu kalah banyak duitnya dengan dia. Ada ya? Bahkan untuk memancing rasa iba orang itu dia lakukan hal-hal konyol. Punya kaki utuh, pura-pura buntung. Pas ada Satpol PP nggak taunya bisa ngacir dia, kaki aslinya itu nongol gitu. Ya Allah, mental kok sampai segini hinanya. Nada-nada ngemis-ngemis itu hina, ikhwatal iman. Maka antum yang muda-muda itu kerja keras, semangat, paling nggak mandiri. Nanti kalau sudah lapang rezekinya nikah, atau kalau sudah ngebet nikah niatnya yang baik, insya Allah nanti pasti dikasih kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngemis itu hina. Ya, maka di sini tadi celahnya itu sempit. Boleh minta tapi untuk orang yang membutuhkan dan yang tertimpa bencana. Dan alhamdulillah kita juga sering kan dilatih untuk itu. Saudara-saudara kita di suatu tempat mengalami penderitaan atau ada bencana, kita bantu. Bahkan kadang-kadang itu ada mengumpulkan pakaian layak pakai yang pasti bagus-bagus. Pakaian itu kalau disumbangkan untuk diapain? Untuk diapain? Dipakai. Nah, kalau sudah robek-robek, bolong-bolong baru dikasih orang gimana? Makanya kalau mau berbagi pakaian itu yang masih bagus itu istimewa banget. Apalagi kita masih seneng make, kemudian ada saudara kita yang butuh, kita berikan, itu top banget. Atau setidaknya pakaian itu masih layak, masih bagus lah. Ya, makanan itu kalau kita bagi makanan itu supaya diapain? Ya dimakan. Maka usahakan berbagi makanan itu di saat makanan itu masih sangat menggoda, masih fresh. Biasanya itu kalau ibu-ibu makanan yang menggoda itu kalau sayur masih ada apanya, Bu? Ini urusan ibu-ibu. Masih ngebul gitu kan. Sop ditaruh di mangkok itu dianteri ke tetangganya itu masih Bang. Ya, kalau kue misalnya kue itu kalau fresh empuk gitu kan. Kalau sudah lama itu bisa kayak batu. Apa misalnya? Tanya Pak Prapto tahu itu. Apa Pak Prapto? Uli ya, gemblong kalau di Jawa malah. Itu gemblong itu kalau ketannya baru ditumbuk itu empuk, ya kan? Tapi kalau sudah keras itu kayak batu bata itu mah. Atau kadang-kadang pangkatan yang tidak fresh itu apa? Basi gitu kan? Makanan sudah basi baru dikasihkan orang. Hati-hati. Atau biasanya kadang-kadang ciri makanan yang tidak fresh lagi apa? Berjamur. Kita ngasih makanan itu supaya dimakan, berarti berikan makanan itu dalam keadaan yang masih oke banget, kualitasnya masih bagus. Pakai misalnya berbagi alas kaki. Ini di rumah kita itu kadang-kadang sepatu masih bagus-bagus, nggak kepake lagi. Apalagi kalau kita punya anak-anak yang masih tumbuh kembang itu, yang masih cepat itu, ada kadang-kadang itu sepatu masih utuh, tapi ukurannya nomor 38 misalnya kan. Anak kita sekarang sudah butuh 41, 42, kakinya udah gede. Itu berderet. Itu kalau dikasihkan orang, Masya Allah. Apalagi orang-orang yang berkecukupan itu sepatunya biasanya kualitasnya bagus-bagus. Ada Nike, ada Adidas, ada apalagi itu Reebok, ada macam-macam lah. Itu kalau biasanya itu pada geletak di rak sepatu. Coba kalau kasihin orang yang mungkin ada pemulung, mungkin ada orang yang fakir, atau ada memang orang yang butuh untuk sekolah anaknya masih bagus. Kita kalau ngasih sepatu berarti tujuannya itu adalah supaya dipakai sebagai alas. Nah, kalau sudah jebol gimana? Maka ini perhatikan, berbagi itu adalah mestinya sesuatu yang bagus. Tayyib. Dari saya. Oh ya. Ada kandungan yang kedua, atau kesimpulan yang kedua. Sakha'u Aisyah radhiyallahu anha li'annaha atharat bima wujida indaha. Kedermawanan Aisyah radhiyallahu anha karena ia lebih mengutamakan orang lain
dengan memberikan sesuatu yang ia miliki. Ya, ini menunjukkan kedermawanan. Jangan antum anggap ini Aisyah radhiyallahu anha pelit. Karena memang adanya beliau cuma punya 3 butir kurma ini. Ada orang membutuhkan, beliau kasihkan. Berarti mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Aisyah itu dermawannya luar biasa. Ya, di antara yang menunjukkan kedermawanan beliau itu pernah memerdekakan 40 hamba sahaya untuk menebus nadar yang beliau sudah langgar. Ya. Jadi ceritanya Aisyah itu pernah marah besar kepada keponakannya Abdullah bin Zubair. Ya. Iya. Marah besar. Sampai keluar nadar, demi Allah saya bernadar tidak akan mau bicara dengan keponakan saya. Sampai akhirnya, ya zaman dulu tuh kalau ada kejadian begini pasti diupayakan untuk cepat baikan. Akhirnya Aisyah memaafkan ponakannya, kemudian membayar kafarah nadar yang dia batalkan. Mestinya itu cukup 1 hamba saya. Beliau memerdekakan 40. Ya. Ada riwayat yang disebutkan di kitab Minhajul Muslim, suatu saat Aisyah radhiyallahu anha itu dapat dikasih uang banyak oleh Muawiyah radhiyallahu, 120.000 dirham. Pada hari itu habis, dia perintahkan kepada pembantunya no bagi-bagi. Sorenya Aisyah itu mau buka, nanya kepada pembantunya, nggak ada makanan untuk buka. Nggak ada. Lah tadi duit segitu banyaknya. Lah karena ikan ibu yang nyuruh bagi-bagi, ya sudah dibagi habis. Contoh lagi nanti di kitab ini ya, kita akan menemukan riwayat yang menyatakan Abdullah bin Zubair mengatakan, saya tidak pernah melihat wanita yang lebih dermawan melebihi Aisyah dan Asma. Cuman dermawannya itu beda. Kalau Aisyah itu dikumpulin, kalau tadi kita dapat rezeki nomplok istilahnya langsung dibagi. Tapi biasanya itu dikumpulin dikit. Kalau sudah banyak baru dibagi. Beda dengan saudarinya Asma, beda. Kedermawanannya Aisyah itu Asma, apa yang ada pada hari itu dia dia habiskan, dia nolkan. Ya, Masya Allah. Orang-orang muslimah itu mestinya ya, yang jadi teladan itu orang-orang model begini ini. Jangan hanya dikenang duhai solehahnya Aisyah, duhai dermawannya. Jangan hanya dikenang, ditiru, diteladani. Sehingga meskipun namanya mungkin bukan Aisyah, tapi karena muslimah ada kemiripannya dengan Aisyah dalam kedermawanannya. Begitu kita berinteraksi dengan orang-orang terdahulu, Rasulullah, sahabat-sahabatnya itu. Kalau hubungan kita dengan orang terdahulu cuma dikenang, ya tidak ada apa-apa, cuma ngenang. Ya. Ahlus sunnah itu bukan hanya orang yang ngenang Rasulullah dan para sahabat, tapi meneladani, meniru. Tolong ya. Baik. As-salis, yanbaghi lil mutasaddiqi an yatasaddaqa bima tayassara lahu qalla aw katsur. Orang yang bersedekah, ya, hendaknya dia bersedekah dengan yang mampu dia lakukan, yang mudah dia lakukan, sedikit atau banyak. Ya. Sifat dermawan jemaah sekalian itu mestinya melekat pada orang miskin maupun orang kaya. Kalau misalnya ada orang ini miskin pelit di waktu miskin dia pelit, dia halu atau bukan halu sekali, dia berdoa atau mengharap nanti kalau saya jadi orang kaya saya akan dermawan. Antum percaya kalau nanti kaya itu dermawan? Waktu miskinnya pelit. Kalau saya sih nggak yakin. Tapi kalau miskin saja itu sudah dermawan, insya Allah nanti kalau dikasih modal oleh Allah yang lebih dermawan, lebih luas lagi, dia akan mudah berbagi, gitu kan? Tapi kalau miskinnya pelit, saya curiga atau khawatir pelitnya ini nggak hilang sampai dia kaya. Ya, makanya ini latih diri kita, nggak usah nunggu harus berbagi yang mahal-mahal. Kita ini punya apa? Bagi. Ya.
Baik, bahkan kalau kita ngajari anak-anak kita itu ya, anak-anak kita ajari berbagi. Kalau misalnya duit kita nih lapang, anak itu kasih misalnya kasih apa namanya uang 10.000 gitu ya. Nah ini nanti kamu jajan ya, bagi teman-temanmu. Itu diantara bentuk melatih anak untuk apa? Dan bentuk gemar berbagi. Oh tadi kedermawan Aisyah itu cuman apa tadi? 3 butir korma ya. Sekarang ya. Kira-kira kalau rata-rata yang rumahnya itu mapan-mapan lah, nggak usah sampai kaya raya. Ada orang lapar itu kira-kira bisa bagi apa? Kalau Aisyah tadi kan cuma radhiyallahu anha punyanya cuma 3 butir. Ya. Bayangin di rumah sana, di rumah. Misalnya ini ada orang Masya Allah kelaparan, itu kita bisa ngasih apa? Kalau saya misalnya ya di rumah saya itu ada dispenser, ada air panas ready, ada teh celup, ada gula. Ini ada orang lapar banget. Misalnya datang ke rumah saya. Dalam hitungan kurang lebih maksimal tidak sampai 5 menit. Saya bisa kasih teh hangat dulu, teh manis. Ya kan? Alhamdulillah di tempat saya tinggal itu ada jaringan gas alam. Kalau seandainya tidak ada air panas di dispenser yang ready, ya bisa saya rebusin untuk ukuran segelas. Itu tidak sampai 5 menit. Saya tuangin, ya, saya celupin itu apa namanya, teh celup saya gula, bang ini ya. Nah. Terus ada apa lagi misalnya di rumah kita itu umumnya ada apa? Ada apa? Ibu-ibu ada apa? Ada nasi tadi di apa itu di rice cooker nggak? Ada kan? Nah, ada apa yang cepat mateng? Tahu disimpan di nugget misalnya kan? Itu dalam hitungan menit bisa kita kasih apa namanya nasi, kemudian kita kasih nugget atau bikinin telur ceplok lah, telur dadar, itu kan tidak lama. Ya, tadi sudah minum air teh hangat insya Allah, tambahi lagi, kenyang dia. Atau saya lihat itu di warung-warung Padang itu 12.000. Hah? Ada kan? Kalau di rumah nggak ada, tunggu sebentar bang, ya tunggu sebentar misalnya. Mbak cepat pergi ke Padang, nggak usah ke Padang Sumatera, maksudnya warung-warung Padang yang di sini. 12.000 plus teh manis 15.000 insya Allah ya, kenyang itu orang. Dengan 15.000 kita bisa melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Aisyah. Begini ini tolong diperhatikan. Jadi jangan orang Islam itu cuman ke masjid, tapi lihat orang susah, orang lapar enggak. Apalagi tetangga, nanti kita ketemu dengan hadis di sini. Di kitab ini juga. Bukanlah orang mukmin yang dia kenyang tapi tetangganya lapar. Baik. Nah, saya agak ngegas ya ngomongnya ya. Karena saya semangat mengajarkan ini mudah begini nih supaya antum ingat gitu. Kalau saya nyampaikannya sambil ngantuk-ngantuk, antum nyimaknya kan ngantuk-ngantuk juga. Bisa saja nanti nggak paham. Ya, itu maksud saya. Masya Allah. Ya. Yang penting itu ada ini, khawatan iman. Ada hati yang penuh dengan rahmah. Kalau hati tidak ada rahmah itu, biarpun istilahnya di rumah itu banyak makanan, banyak apa yang bisa dibagi, nggak kepengin ada niat untuk membagi pada orang lain. Ya, nah ini termasuk amal unggulannya ibu-ibu ya, yang biasa sibuk di dapur. Usahakan dapurnya itu bisa mengantarkan ke surga. Ya, salah satunya dengan berbagi. Taib. Kemudian yang keempat, jawazu dzikril ma'ruf illam yakun ala wajhil fakhr wal man. Ya, boleh menjemputkan kebaikan jika bukan untuk berbangga-bangga dan mengharap balas budi ya. Man itu bukan mengharap balas budi, mengungkit-ungkit pemberian. Ya, ini terjemahannya enggak ini. Al-man itu adalah mengungkit-ungkit. Ya, jangan menyebut kebaikan ya, dalam rangka mengungkit-ungkit. Ini misalnya sudah ada orang berbuat baik kepada seseorang, belakangan diungkit-ungkit. Kamu itu kurang ajar banget kamu itu. Kamu itu ingat gak dulu? Kamu itu kalau nggak saya kasih ini, nggak saya bantu, kamu itu jadi gembel misalnya. Ya Allah, ngapain diungkit-ungkit? Kalau itu nggak boleh. Ya, atau untuk membanggakan diri, bangga. Nanti ada ujub, sombong dan lain sebagainya. Ini dari mana ada kesimpulan ini? Aisyah radhiyallahu anha, ada orang datang ke rumahnya dikasih
3 butir. Setelah Rasulullah datang diceritakanlah ini kepada suaminya. Berarti kan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kebaikan yang beliau lakukan tadi. Nah ini yang kelima ini, Masya Allah. Siapa kira ikhwatal iman, perbuatan ibu tadi yang kelihatannya sepele itu kaitannya dengan prinsip ini. Innallaha la yarhamu illa ibadahur ruhama. Allah tidak menyayangi, tidak merahmati kecuali hamba-hambanya yang penyayang. Ingin disayang oleh Allah, sayangi anak-anak kita. Nah, ingin disayang oleh Allah, sayangi anak kita, cucu kita. Sayangi orang-orang, anak-anak yatim, anak-anak kecil. Nah, Masya Allah. Rahmat Allah itu buruan orang mukmin. Bahkan kalau kita ingat ya sabda Rasulullah, tidak ada seorang pun yang selamat karena amalnya. Nih yang sudah rajin ibadah itu jangan lengah, jangan kepedean. Karena Rasulullah pernah mengajarkan, ya, lan yanjua ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang akan selamat dengan semata-mata karena amalnya. Sampai tak qalu, sahabat langsung penasaran, bertanya, wala anta ya Rasulullah. Tidak juga anda wahai Rasulullah yang atqan nas, akhsyan nasillah, a'badun nas, yang paling bertakwa, yang paling sukses ibadahnya. Ternyata Rasulullah menjawab, wala ana. Iya, tidak juga saya, kecuali jika Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Ya. Maka amal itu sebab ya, bukan penentu. Orang itu kalau punya amal otomatis dipanggil balas dengan surga. Tapi di situ untuk sampai ke surga itu ada amal iman dan amal soleh plus rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu lagi Pak Nur ya. Hah? Ada pertanyaan? Ya. Kalau pertanyaan nggak bisa jawab, lanjut ya. Yang orang ditanya itu kan kadang-kadang nggak bisa jawab. Bagaimana sikap seorang anak jika ditakdirkan oleh Allah? Oh ini persis dengan ini tadi ya. Padahal nggak disetting ini loh. Ini bukan nggak settingan, ini asli, ini spontan. Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya. Bagaimana sikap seorang anak jika ditakdirkan oleh Allah memiliki seorang ibu yang selalu mengungkit tentang apa yang sudah diberikan ke anak? Nah, sampai di titik ini, anak harus bersabar. Bersabar. Ya, ngadepin ibu yang begini ini bersabar. Ya. Jangan misalnya dengan keadaan ibu yang seperti ini kemudian anaknya juga akhirnya ngambek, nggak mau ini. Ada yang lebih parah lagi. Orang tuanya musyrik, agresif, mengajak anaknya kepada kesyirikan. Apa petunjuk Allah bagi anak yang punya orang tua seperti ini? Jangan diikuti ajakannya menyekutukan Allah, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Ini kalau dibanding dengan ini, oh ini masih lebih ringan. Ya udah sabar aja dengerin misalnya. Ya kan gitu. Jadi sampai di titik ini kalau sikap, kayak yang ditanyakan sikap itu berarti bersabar dengan sikap yang tidak baik dari orang tua ini dan terus berusaha untuk tetap menunaikan hak-haknya. Jangan sampai misalnya anak itu mendapatkan perlakuan ini kemudian dia dendam sama ibunya balas. Akhirnya dia, oh enggak. Ibu itu jasanya besar banget. Ya, kalau begini ini, kalau cuman begini itu masih sekian banyak kebaikan ibu. Dia melahirkan, dia dulu ngandung, melahirkan, kemudian ini. Kadang-kadang ikhwatal iman, ada orang itu pemaaf banget kepada orang lain karena dia sahabat karib. Ini ibu kan? Berarti harus kita terapkan kalau ada ibu seperti ini, anaknya mengimbanginya dengan apa? Lapang dada, pemaaf. Baik. Seperti bahwa seorang ibu itu sudah mengandung, membesarkan juga memberikan ASI untuk anaknya. Ya, mudah-mudahan untuk ibunya ini dinasehati. Kalau dia hadir ke majelis ilmu atau sering-sering mendengarkan
nasihat-nasihat. Mudah-mudahan dapat yang sesuai dengan kebutuhan ini. Orang ibu itu tidak boleh mengungkit-ungkit kebaikannya kepada anak, karena itu adalah investasi akhirat. Ya, dikhawatirkan ini masuk dalam kaidah umum tadi, kebaikan itu jangan disebut-sebut dalam rangka mengungkit-ungkit, nanti bisa lebur ganjarannya. Itu dikhawatirkan seperti itu. Jadi untuk ibunya ini mudah-mudahan dia dapat nasihat atau dengar nasihat, atau memang diupayakan oleh anaknya supaya ada orang yang ngingetin beliau tentang perbuatan ini. Akhirnya mudah-mudahan baik. Ya. Banyak loh orang-orang berubah itu karena hanya mendengar nasihat. Iya, banyak orang itu nangis-nangis, kadang-kadang menyesali perbuatan buruknya di masa lalu itu karena tersentuh oleh nasihat. Baik. Tapi juga ini harus dikoreksi dari dua sisi. Kenapa sih kok ada ibu sampai begini? Ya, ini juga penting untuk ditelusuri ya. Jangan-jangan anaknya itu memang bandel, kurang ajar banget, sehingga ibunya itu saking jengkelnya, kalau tahu gede begitu kamu dulu saya pencet misalnya, enggak saya kasih. Bisa jadi kalau itu masalahnya masalahnya berarti anaknya juga harus bertobat kepada Allah karena durhaka kepada ibu sampai membuat ibu marah, sampai akhirnya kalap ibaratnya ngungkit-ngungkit sampai asinya, kandungannya misalnya itu biasanya anak punya kesalahan atau melakukan hal yang sangat menyakiti ibunya. Dia harus perbaiki keadaannya, bertobat kepada Allah, tidak lagi durhaka kepada orang tua. Ya. Dan pada akhirnya anak pertama yang mengurus adik-adiknya. Ya, persoalan anak pertama mengurus adiknya ini, ini tidak harus berawal dari kisah seperti ini. Seandainya ini normal-normal saja, tapi memang keadaan kakaknya mempunyai kemampuan harus mengurus adiknya, itu investasi akhirat. Investasi akhirat. Apalagi kalau adiknya itu perempuan-perempuan yang lemah misalnya Kemarin sudah kita pelajari belum itu, berbuat baik kepada saudara awalnya anak perempuan sampai merambah ke saudara, itu ganjarannya besar banget. Cuman kadang-kadang begini ini kakaknya itu sudah punya istri. Kalau istrinya ini nggak paham agama, dia berbuat baik kepada adik-adiknya yang memang sangat membutuhkan, itu kadang-kadang yang halang-halangi siapa? Istrinya. Maka kalau istri itu agamanya tidak baik, tidak ngerti begini-begini, inilah diperintahkan oleh Allah, ini adalah investasi akhirat. Kadang-kadang apalagi kalau kakak yang takut istrinya ngalang-ngalangi adiknya terlantar. Naudzubillah min dzalik. Maka Islam itu kalau kita kalau bicara supaya Islam itu lancar gitu itu semuanya harus kembali kepada orang yang memang punya ketaatan, semangat untuk menaati Allah dan Rasulnya. Ini ajaran ini semua bagus jemaah sekalian. Ajaran agama kita itu sempurna kan? Tapi kalau kitanya ini nggak takut sama Allah, nggak ada semangat untuk mau taat kepada Allah, cuman ajarannya yang bagus, tapi tingkah polanya orang Islam kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Iya. Selalu bilang anak-anaknya adalah anak durhaka. Gitu diintrospeksi. Kalau memang durhaka beneran, itu dosa besar. Durhaka kepada orang tua itu dalam ajaran Islam didudukkan setelah dosa syirik. Dosa terbesar kepada Allah adalah menyekutukan Allah. Dosa terbesar dengan sesama manusia adalah durhaka kepada orang tua. Kalau bahasa ininya uququl walidain. Kalau memang durhaka, tapi kalau setelah diintrospeksi, karena ini hanya emosinya ibu aja, alhamdulillah anaknya tidak durhaka. Tinggal ibunya mudah-mudahan diingatkan atau sehingga tidak menganggap anaknya durhaka. Anak durhaka itu yang seperti apa Ustaz? Ciri-cirinya. Durhaka itu adalah yang paling parah adalah anak memutuskan hubungan dengan orang tua, nggak peduli orang tuanya. Orang tuanya butuh pertolongan, dia tidak peduli. Orang tuanya fakir, dia tidak peduli. Itu sudah durhaka.
Sebaliknya, kalau sebaliknya gambaran tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah melakukan hal-hal yang membuat orang tua itu ridho, yang membuat orang tua itu senang. Dan itu beda-beda dari orang tua yang satu dengan yang lain. Ada orang tua ini kaya raya, untuk membuat ridho orang tua apa? Datengin orang tua itu. Kadang-kadang mungkin kalau sekarang ada komunikasi yang terus dijaga, ya kan? Kalau orang tua yang kaya raya kira-kira butuh nggak bantuan dari anaknya? Yang membuat dia gembira itu apakah bantuan dari anaknya? Saya kira tidak. Yang paling istimewa itu secara berkala ya, anaknya, cucu-cucunya itu dibawa silaturahim. Oh, itu yang paling menggembirakan. Bahkan pulangnya biasanya kalau orang tua ini kaya semuanya diganti. Tiketnya ya, atau kalau bawa mobil mungkin kamu tadi habis berapa bensinnya dari sini sampai sana. Tolnya berapa nih, saya ganti nih. Cucu-cucunya dikasih duit. Bahkan kadang-kadang beras, ayam, kambing yang ada di kampung kalau orang tuanya itu kamu disuruh bawa. Iya. Nah, iya, benar kan? Saya kemarin pulang kampung, Masya Allah itu disuruh bawa nangka. Saya bilang, saya kalau naik kereta bawa nangka, saya diturunin atau nangkanya yang dibuang. Nggak boleh itu kan, baunya menyengat. Iya, begitulah. Jadi ini pinter-pinternya kita ya. Maka apa sih yang membuat orang tua kita ridho, itu apa yang kita lakukan. Itu beda-beda anak satu dengan yang lain. Tergantung keadaan orang tua. Demikian juga durhaka. Di antaranya anak kalau sudah tidak peduli dengan orang tuanya sakit dia tidak peduli, orang tuanya lapar tidak peduli, ya kan? Atau tadi memutuskan hubungan. Dan sikap apa yang harus dilakukan anak-anaknya? Ya kalau anaknya ini benar-benar durhaka tadi ya, sudah ada ciri-ciri anak durhaka, segera bertobat. Perbaiki sikapnya dan hubungannya dengan orang tua. Apa yang harus dilakukan anak-anaknya agar Allah ridho? Iya, kalau anaknya tadinya benar-benar durhaka, kemudian dia sudah bertobat, memperbaiki hubungan, itu Allah ridho. Orang bertobat itu hebat banget. Anak durhaka kepada orang tua menghadapi ancaman yang sangat keras dari Allah. Ya kan? Tapi kalau dia sudah bertobat, menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah. Baik, ini bukan hanya durhaka dengan orang tua. Ketika ada orang melakukan dosa besar, itu dia masuk zona merah. Menghadapi sekian banyak ancaman yang mengerikan, bahkan kadang-kadang masuk zona laknat. Orang itu kalau melakukan perbuatan maksiat, ada yang masuk dalam zona laknat, dikutuk. Wanita yang menyerupai laki-laki, atau wanita yang laki-laki yang bertato misalnya, dan seterusnya ya, yang makan riba dan lain sebagainya ya, itu kan masuk dalam zona laknat. Kalau dia bertaubat, maka dia mentas dari zona laknat menuju zona diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim, golongan yang pertama kali dinyatakan oleh Allah, kalau kita baca Al-Qur'an dari awal ya, yang kita temukan pertama, golongan yang dicintai oleh Allah siapa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai golongan orang-orang yang bertobat. Masya Allah. Ya. Baik. Kemudian Allah ridho kepada adanya untuk menghadapi ibu seperti ini. Karena ridho Allah ada di ridho orang. Betul? Itu di awal kitab ini sudah kita pelajari. Ridho Allah itu tergantung pada ridhonya dua orang tua. Dan dari dulu sampai hari kiamat kelak, untuk membuat ridho orang tua itu sama. Zaman sahabat, bagaimana sahabat-sahabat itu supaya ibunya ridho? Misalnya bersikap sopan, jangan bentak-bentak, jangan mengatakan ngomong yang bagus. Apakah dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jawa, pokoknya ngomongnya itu yang baik. Itu pasti membuat orang tua ridho. Orang tua misalnya dalam kondisi membutuhkan bantuan anaknya, membantu sesuai dengan kemampuannya, ridho. Dan di dunia ini penuh kejutan. Ada orang tua miskin, anaknya itu ditakdirkan oleh Allah bergelimang kekayaan yang luar biasa. Tentunya yang begini ini ya, orang tua miskin, anaknya bergelimang kekayaan, ya kan? Bisa saja dibikinkan rumah yang bagus. Kalau sudah sepuh misalnya, kalau dia tidak bisa melayani, ditugaskan seseorang untuk melayani, dia gaji. Itu juga bentuk apa? Bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan ya, kita ini selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
bisa menunaikan kewajiban hak-hak kita yang terkait dengan Allah dan hak-hak kita yang terkait dengan sesama manusia. Kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dari Allah, kita beriman dengan iman yang benar, termasuk di dalamnya ada unsur tauhid tentunya, dan juga kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa berbakti kepada orang tua kita, bahkan kepada semua orang yang kita diwajibkan untuk berbuat baik kepadanya. Bukan hanya orang tua. Nanti ada kerabat karib, ada orang miskin, ada anak yatim, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh, sampai hamba sahaya. Sekitar 200-an hadis di kitab Al-Adabul Mufrad itu merinci pihak-pihak yang kita diwajibkan oleh Allah untuk berbuat baik kepadanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Cukup Pak Nur. Cukup ya, nanti kalau terlalu banyak overdosis ya. Overdosis ya. Ya, kita bikin kajian ini tidak memberatkan dengan harapan tidak kapok gitu ya. Yang hadir ini nanti pengen hadir lagi, apalagi cuman sebulan sekali. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.